Kamalia, mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi. Saya akan menampilkan video praktik konseling memenuhi tugas mata kuliah Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Selamat menyaksikan, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi dengan Kakak. Apakah Kakak bisa merahasiakan informasi ini dari orang lain? Baik, Kak, dan semoga kita mendapatkan solusi dari masalah Kakak tersebut. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mulia Yusri Kamalia, dan kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Nama saya Rita Susanti. Rita Susanti. Umur Kakak berapa? Umur saya 21 tahun. Pekerjaan Kakak apa? Saya wira swasta. Terus Kakak tinggal di mana? Saya tinggal di Burunawe. Baik, Kak. Apakah Kakak ada seperti batuk, merasa batuk? Iya, kemarin saya merasa batuk. Apakah ada anggota keluarga Kakak yang lain yang merasakan batuk juga? Iya, ada. Terus apakah di rumah Kakak ada balita? Tidak ada balita. Terus pada saat siang hari, apakah di rumah Kakak itu dalam keadaan gelap atau gimana? Oh, tidak. Dan apakah di rumah penderita terdapat lubang atau lubang angin agar sirkulasi udara di dalam rumah tersebut lancar? Ada. Apakah di kamar Kakak tidak memiliki ventilasi? Di kamar saya ada ventilasi. Terus lantai rumah Kakak apakah terbuat dari tanah? Tidak. Dan apakah di kamar itu tidur sendiri atau ada anggota keluarga yang lain? Tidak. Ada anggota lain. Jika Kakak batuk, apakah Kakak membuangnya ke tempat yang tersedia atau Kakak buang di sembarangan aja? Tidak, karena tempat untuk pembuangan itu tidak tersedia di rumah saya. Kalau Kakak batuk, apakah Kakak menutup mulut atau tidak? Tidak, jarang saya menutup mulut. Baiklah, dari hasil wawancara kita, dugaan penyebab penyakit Kakak yaitu diduga karena ventilasi rumah dan dapur tidak memenuhi syarat serta perilaku yang tidak higienis. Maka saran saya sebaiknya Kakak itu memperbaiki lubang penghawaan ventilasi dan selalu membuka pintu atau jendela terutama pada pagi hari. Terus menambah ventilasi buatan agar sirkulasi udaranya tetap lancar. Terus apabila Kakak batuk, sebaiknya Kakak itu harus menutup mulut Kakak dan membuang ludahnya ke tempat yang disediakan. Terus Kakak harus selalu menjaga kebersihan diri Kakak. Terus istirahat dan cukup, dan Kakak juga tidur terpisah dari orang-orang yang lain atau anggota keluarga yang lain, dan makan makanan yang bergizi. Sekian saran dari saya. Terima kasih. Silakan Kakak isi dulu, Kakak tanda tangin dulu formulir ini untuk tindakan lebih lanjut. Terima kasih, Kak. Baiklah, Kak, karena Kakak sudah menandatangani formulir ini, maka saya akan melakukan survei lebih lanjut ke rumah Kakak minggu depan tanggal 25 Oktober 2020. Dan apakah Kakak bersedia? Saya bersedia. Baik, Kak. Terima kasih Kakak sudah mengkonsultasikan masalah Kakak kepada saya. Saya juga berterima kasih karena saya sudah bisa menyampaikan keluhan saya kepada Kakak. Baik, Kak, semoga
semuanya ada perubahan. Assalamualaikum. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwa saya akan melakukan inspeksi ke rumah Bu Ibu. Dan sebelumnya saya minta izin dulu sama Ibu apakah boleh saya masuk untuk melihat akan melakukan pengukuran pencahayaan menggunakan multimeter dan melihat ventilasi dan jendela. Ya Bu. Dan pada saat Ibu meludah, kemana Ibu buang air ludah Ibu? Biasanya sih di luar di sini aja. Di sini aja, Bu, di luar rumah saja. Kalau Ibu batuk, apakah Ibu menutup mulut atau gimana? Kadang-kadang iya, kadang juga gimana. Dan sebaiknya kalau Ibu batuk, Ibu tutup menutup mulut Ibu menggunakan bagian sini, tidak menggunakan telapak tangan. Terus dan tadi saya lihat jendela Ibu selalu tertutup ya Bu. Iya. Sebaiknya Ibu itu harus membuka jendela Ibu agar sinar matahari itu masuk dan agar udaranya itu terus sirkulasi udaranya itu agar tetap lancar. Hanya itu yang saya sampaikan hari ini. Saya akan melakukan intervensi. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Mulyawati Kamelia dari Poltekkes Kemenkes Seri Padang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi. Pada kali ini saya akan melakukan intervensi tentang TBC. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu TBC? Nah, Jadi TBC itu merupakan TBC itu bukan penyakit karena keturunan maupun bukan karena diguna-guna. Tapi TBC itu adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC. Dan penyakit TBC dipastikan dengan pemeriksaan dahak. Dan apakah Ibu tahu apa gejala dari penyakit TBC? Jadi gejala umum pada penyakit TBC itu yang pertama itu gejala umumnya batuk terus-menerus selama 3 minggu atau lebih. Terus gejala tambahannya seperti batuk yang bercampur darah dan batuk yang berdarah. Terus sesak di dada. Dan selanjutnya, apakah Ibu tahu bagaimana cara penularan penyakit TBC? Jadi bisa dilihat cara penularan TBC yaitu kuman yang berbahaya. Jadi bisa dilihat di depan ini cara penularan penyakit TBC yaitu kuman yang berterbangan di udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kemudian masuk ke paru-paru, lalu ke sistem peredaran darah dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, pencegahan penularan TBC itu yang pertama, minum obat secara teratur sampai habis. Yang kedua, menutup mulut saat bersin. Yang ketiga, tidak meludah di sembarangan tempat. Yang keempat, meludah di tempat yang terkena sinar matahari. Dan selanjutnya, selalu membuka jendela agar sirkulasi udaranya tetap lancar. Dan ibu-ibu, ayo kita berantas TBC dengan 3A. Yang pertama, anjurkan hidup sehat tanpa TB. Yang kedua, anjurkan penderita segera diperiksa. Dan yang ketiga, awasi pengobatannya. Dan sekian dari saya, apakah ibu-ibu sudah paham mengenai TBC? sudah. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.